Andaikan kamu tahu cara branding Hokben, coba bayangkan ini, kamu lapar, masuk ke mall, pilihan makanan ada ratusan bahkan ribuan. Tapi entah kenapa kamu merasa aman memilih satu brand ini. Gak takut rasanya aneh, gak takut kualitasnya turun, gak takut kebersihannya meragukan. Nama itu langsung muncul di kepala. Hokben, pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang mereka jual? Makanan Jepang atau rasa aman? Kalau kamu pelaku UMKM F&B dan kamu benar-benar paham cara branding Hokben bekerja, bisnis kamu gak akan lagi main di perang harga. Karena yang dibayar pelanggan bukan cuma rasa tapi pengalaman, keamanan, dan kepercayaan. Mari kita bedah pelan-pelan. Hokben itu bukan restoran Jepang autentik seperti di Tokyo, bukan juga fast food Amerika. Mereka menciptakan kategori sendiri, Japanese style fast food yang disesuaikan dengan lidah Indonesia. Ini jenius, karena mereka nggak bersaing langsung dengan restoran Jepang premium, dan nggak juga bersaing head-to-head dengan burger dan ayam goreng global. Mereka ambil posisi unik, UMKM sering lupa melakukan ini. Kebanyakan ikut kategori yang sudah penuh tanpa diferensiasi jelas. Padahal branding kuat itu dimulai dari positioning yang tegas, jelas, dan konsisten. Pelajaran pertama dari Hokben adalah brand itu soal persepsi yang konsisten. Coba perhatikan dari dulu sampai sekarang. Warna, logo, kemasan, tone komunikasi, semuanya konsisten. Mereka nggak tiba-tiba ganti konsep jadi edgy atau ikut tren lebay. Karena mereka tahu siapa targetnya, keluarga, pekerja, anak sekolah. Stabil, aman, bersih. UMKM sering tergoda rebranding tiap kali omset turun. Padahal masalahnya sering bukan di logo tapi di sistem dan konsistensi. Konsistensi itu yang membuat pelanggan yakin dan mau membayar lebih tanpa harus mempertanyakan kualitas. Pelajaran kedua adalah standar rasa yang disiplin. Bayangkan kalau chicken teriyaki di Jakarta beda rasa dengan di Surabaya. Brand langsung goyah. Itulah kekuatan sistem. Resep distandarisasi, bahan baku terkontrol, proses produksi rapi. Kalau kamu mau branding kuat, rasa nggak boleh tergantung mood dapur. Karena branding bukan cuma visual, branding adalah pengalaman yang berulang dan sama. Setiap gigitan harus memberi sensasi yang konsisten, dan pengalaman itu yang membuat pelanggan merasa aman, nyaman, dan rela membayar harga premium setiap kali datang, tanpa diskon atau promosi. Sekarang masuk ke bagian yang jarang disadari, kenapa orang rela bayar lebih mahal di Hokben dibanding warung biasa? Karena mereka membeli kepercayaan. Kepercayaan dibangun dari detail kecil, kemasan rapi, porsi konsisten, rasa stabil, tampilan bersih. UMKM sering fokus ke yang penting enak, padahal untuk naik kelas harus ada rasa profesional. Branding yang kuat bikin kamu nggak perlu diskon terus, karena pelanggan datang bukan cuma karena harga tapi karena mereka percaya dan nyaman. Dan pengalaman itu menciptakan loyalitas yang sulit ditandingi pesaing, loyalitas yang membuat margin tetap tinggi. Sekarang saya mau tanya, kalau brand kamu disebut namanya, apa yang langsung terlintas di kepala pelanggan? Murah, pedas, banyak topping, atau nggak ada yang spesifik? Kalau nggak ada satu kata kuat yang melekat, itu tanda branding belum tajam. Hokben berhasil menancapkan satu hal, makanan Jepang yang aman dan cocok buat semua, sederhana tapi kuat. Ini yang membuat orang selalu memilih mereka di tengah ribuan pilihan makanan lain. Dan inilah yang membedakan brand yang sukses dengan brand yang hanya ikut-ikutan tanpa strategi jelas. Pelajaran berikutnya yang lebih dalam, mereka nggak jual menu terlalu liar, ada variasi tapi tetap dalam koridor brand. UMKM sering terlalu kreatif sampai kehilangan identitas. Hari ini jual ayam geprek, besok nambah dimsum, lusa jual kopi literan. Akhirnya brand jadi campur aduk. Brand kuat itu seperti janji dan janji harus dijaga. Konsistensi adalah kunci. Kalau pelanggan merasakan inkonsistensi mereka mulai ragu. Bahkan loyalitas bisa hilang. Sedangkan Hokben selalu menjaga koridor brand mereka dengan ketat sehingga pelanggan tahu apa yang diharapkan setiap kali datang. Ini yang bikin brand bisa bertahan puluhan tahun. Sekarang kita tarik ke konteks kamu sebagai pelaku F&B. Kalau kamu mau punya branding sekuat Hokben, mulailah dari 3 hal: identitas rasa yang khas, standar kualitas yang disiplin, visual dan kemasan yang konsisten. Dan identitas rasa itu sering lahir dari detail kecil, bumbu, level pedas, aroma minuman, aftertaste di lidah. Kalau kamu jual ayam crispy tapi bumbunya beda tiap minggu, brand nggak akan pernah kuat. Kalau kamu jual minuman tapi aroma dan manisnya nggak stabil, pelanggan ragu buat repeat order. Branding tanpa konsistensi rasa itu cuma pencitraan. Pencitraan yang cepat hilang. Makanya kalau kamu serius mau naik kelas, pastikan bahan baku kamu juga mendukung branding. Untuk kamu yang main di snack, ayam crispy, kentang, makaroni pedas, basreng, cireng, atau minuman kekinian, gunakan bumbu tabur, cabai bubuk,
dan bubuk minuman yang kualitasnya stabil. Kamu bisa pakai produk dari GARV, Golden Aroma Food Indonesia. Mereka punya varian rasa lengkap, asin, gurih, manis, pedas dengan aneka level, cabai bubuk yang konsisten tingkat kepedasannya, dan bubuk minuman dengan aroma kuat dan rasa premium. Ini fondasi utama membangun signature taste. Strategi tambahan yang jarang disadari UMKM adalah storytelling produk. Saat kamu menjual makanan bukan hanya soal rasa tapi juga cerita di baliknya. Misalnya level pedas atau aroma khas minuman, pelanggan tidak sekadar makan tapi merasakan pengalaman unik, sensasi, dan kepuasan psikologis dari apa yang mereka beli. Pengalaman itu yang membuat mereka mau membayar lebih dan kembali lagi. Ini yang membuat brand seperti Hokben bisa mempertahankan posisi premium tanpa harus perang harga, dan margin bisa tetap tinggi tanpa kompromi kualitas. Hal penting lain adalah branding visual. Banyak UMKM mengabaikan bagaimana tampilan kemasan, warna, logo, dan desain menu bisa memperkuat persepsi value. Hokben melakukan ini dengan sangat rapi, dari warna merah khas yang mengundang selera hingga logo yang mudah dikenali. Pelanggan jadi mengasosiasikan pengalaman rasa dengan identitas visual. Ini membuat pelanggan tidak hanya membeli rasa tapi membeli brand experience, dan ini yang meningkatkan margin dan loyalitas secara signifikan. Salah satu rahasia terbesar adalah konsistensi internal. Operasional tiap gerai, dari persiapan ayam hingga saus, distandarisasi. Ketika karyawan tahu persis langkah demi langkah, rasa yang sama bisa tercapai di cabang manapun. Pelanggan percaya dan mau membayar harga premium. Strategi ini sering dilupakan UMKM yang masih improvisasi di tiap cabang. Padahal inilah fondasi untuk brand kuat dan margin tinggi, dan jika ingin bertahan lama ini wajib dikuasai. Dan akhirnya, kalau kamu ingin brand kamu diingat seperti Hokben, mulailah dari konsistensi rasa, visual, kemasan, sistem, storytelling, dan bahan baku yang stabil. Gunakan GARV untuk bumbu tabur, cabai bubuk, dan bubuk minuman, karena disinilah identitas rasa dibentuk. Signature taste yang konsisten akan membuat pelanggan percaya, loyal, dan siap membayar lebih. Inilah inti dari branding yang tidak tergantikan dan yang membedakan pelaku UMKM sukses dengan yang stagnan. Andaikan kamu benar-benar paham cara branding seperti Hokben, kamu nggak akan lagi sibuk perang harga. Kamu akan sibuk membangun persepsi. Kalau kamu siap bikin brand kamu lebih serius, tulis di komentar. Siap bangun brand? Jangan lupa subscribe, like, dan tonton video strategi UMKM lainnya di channel ini, karena di dunia F dan B yang bertahan lama bukan yang paling viral tapi yang paling dipercaya. Margin tinggi lahir dari branding dan rasa yang konsisten.